Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galul Latifasari dengan NIM 229046. Di sini saya akan menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan sosok seorang yang cerdas serta jujur, yang dalam hidupnya mengalami berbagai kejadian yang dapat kita temui pada buku Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan Nabi Allah yang berasal dari kaum Bani Israel. Beliau adalah anak Nabi Yakub dan Ribka. Di antara kedua belas saudaranya, hanyalah Bunyamin saja menjadi saudara kandungnya. Ada banyak kisah semasa perjalanan hidupnya mulai lahir sampai akhir ke depannya. Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Dibandingkan dengan anak lainnya, Nabi Yakub memang memberikan perhatian lebih kepada Bunyamin dan Yusuf. Hal ini dikarenakan sifat keduanya yang sangat berbeda jika dibandingkan saudara lainnya. Situasi ini tentunya menimbulkan adanya rasa iri dari putra lainnya. Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur ketika berhasil membohongi Nabi Yakub. Nyatanya menyelamatkan dengan memberikan tali lewat seorang pedagang yang tengah lewat. Akhirnya Nabi Yusuf dikembalikan kembali ke rumahnya oleh pembesar kerajaan Mesir. Yusuf dijadikan anak angkat sekaligus melayani kebutuhan di rumah seorang pembesar kerajaan. Pasangan Kitfir dan Zulaika sangat menyayanginya akibat ketampanan yang ia miliki. Keduanya bahkan tidak percaya jika Nabi Yusuf adalah manusia dan sering mengira jelmaan malaikat. Rasa kagum Zulaika pun akhirnya membuatnya tidak bisa menahan godaan setan. Dirinya akhirnya merayu Yusuf untuk melakukan perbuatan tercela. Keduanya pun terlibat sedikit perkelahian akibat saling memaksa hingga akhirnya datanglah Kitfir Zulaika hanya bisa memfitnah Yusuf ke penjara. Para musafir terlihat begitu senang ketika melihat keberadaan Nabi Yusuf. Kesenangan ini akibat keberhasilan prediksi di mana sidang mereka peroleh. Orang yang membeli Yusuf pun merasa bahagia karena menjadikan sebagai anak sekaligus mendapatkan tempat dan layanan begitu baik. Dalam surat Yusuf ayat 23-29 menunjukkan bahwa istri pembesar Mesir Zulaika merayu Yusuf untuk bersedia menuruti hasratnya. Dirinya meminta agar hal ini dirahasiakan, namun masih saja diketahui oleh wanita di kota kalangan istana. Peristiwa ini pun membuat nama Yusuf menjadi buruk. Kisah ini diwakili ketika Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudaranya dan dinyatakan meninggal diterkam binatang buas. Lantas ayahnya Nabi Yakub yang sudah berumur dengan daya penglihatan kabur bisa mengenali anaknya lewat pakaian lusuhnya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya kembali bersama lagi. Baiknya kisah hidup yang dilalui semasa Yusuf kecil tidak membuatnya sombong akan berbagai karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya dikaruniai wajah sangat tampan dan garis keturunan kenabian dari buyutnya. Nabi Yusuf bermimpi melihat banyak 11 binatang dan matahari serta bulan bersujud kepadanya. Secara tersurat, ayat ini menceritakan bahwa Nabi Yakub meyakini jika anaknya kelak akan menjadi orang penting dan mempunyai kekuasaan. Harapan pun muncul agar mewarisi nubuwah kenabian. Peristiwa ini menjadi pokok pentingnya kasih sayang oleh Nabi Yakub sangat mendalami jika dibandingkan dengan anaknya yang lain. Hal ini menimbulkan rasa kecemburuan pada saudara-saudaranya. Perasaan ini pun berbahaya. Nabi Yusuf bahkan sempat membuatnya dibuang di sumur. Adanya jamuan makan yang diadakan oleh Zulaika juga menimbulkan adanya peristiwa lain dalam kehidupan Nabi Yusuf. Para undangan memang kebanyakan terdiri atas wanita dan sempat menggunjing satu sama lain akibat menggoda Yusuf. Zulaika yang mendengar gunjingan itu pun akhirnya meminta para undangan untuk memotong buah di depannya menggunakan pisau. Mereka pun terpengah ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf hingga terpotong jari mereka pada saat mengupas kulitnya. Nabi Yusuf yang mendapatkan kesempatan untuk menafsirkan mimpi raja akhirnya dibebaskan dari penjara akibat fitnah dari Zulaika. Mimpi Al-Aziz telah dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 43 dan 44. Dirinya tengah bermimpi cukup unik sehingga membuatnya penasaran dengan arti baliknya. Nabi Yusuf yang mendengar kabar ini, maka Nabi Yusuf pun tertarik untuk menafsirkannya. Peristiwa ini menjadi awal mula perkenalannya dengan Raja Mesir. Ketertarikan raja kepada Nabi Yusuf pun juga semakin kuat hingga akhirnya terbongkar tipu daya Zulaika atas fitnahnya.
Takwil mimpi oleh Nabi Yusuf terhadap sang raja membuat dirinya akhirnya diangkat sebagai Menteri Keuangan Negara. Penafsiran yang dilakukannya ternyata berhasil menjadi kenyataan. Penduduk Mesir pun diperintahkan untuk bercocok tanam serta menghadapi musim paceklik di waktu ke depan. Apa yang diperintahkan Nabi Yusuf kepada orang Mesir nyatanya berkebalikan dengan kebiasaan sehari-harinya. Mereka pun merasa jika mendapatkan hasil lebih baik daripada sebelumnya. Raja Mesir yang sudah banyak mendengar tentang Yusuf dari berbagai sumber, akhirnya membuatnya tertarik untuk mengenalnya lebih jauh. Kecerdasan otak, pengetahuan luas, kesabaran, kejujuran, serta akhlaknya menjadi alasan untuk diangkatnya sebagai wakil Raja Mesir. Nabi Yusuf tidak menolak atas tawaran Raja Mesir itu. Sang Nabi akhirnya menerima dengan kekuasaan penuh dalam bidang keuangan serta bahan makanan. Hal ini dikarenakan pertimbangan sendiri bahwa kedua hal tersebut memiliki peran sangat penting. Pada hari penobatan Nabi Yusuf sebagai raja, sang Nabi mengenakan pakaian kerajaan dengan kalung emas. Kemudian raja melepaskan cincin di jarinya untuk dipasangkan kepada Yusuf sebagai tanda kekuasaan. Peristiwa ini juga berhubung dengan kisah cinta bersama Zulaikha. Sebagai penguasa kebijakan, Nabi Yusuf selalu memuliakan tugasnya dengan sering mengadakan kunjungan ke daerah kekuasaannya. Sebagai penguasa bijaksana, Nabi Yusuf selalu memuliakan tugasnya dengan sering mengadakan kunjungan ke daerah kekuasaannya. Tujuannya untuk berkenalan dengan rakyat jelata agar segala rancangan dan kebijakannya bisa dilaksanakan secara tepat sasaran. Dalam 7 tahun pertama kepemimpinannya, Nabi Yusuf menjalankan pemerintah dengan rakyat Mesir yang hidup tentram dan aman. Semua keperluan warga pun berhasil tercukupi secara merata. Seluruh lapisan masyarakat bisa menjangkaunya tanpa terkecuali. Mengingat bahwa masih banyak orang yang sombong dengan pangkat keluarganya dan tentunya tidak untuk ditiru. Ingatlah bahwa Nabi Yusuf pun selalu bersikap rendah hati, bahkan menjalani kehidupan penuh ujian serta halnya manusia biasa. Beliau tak akan menyombongkannya. Ada banyak sekali perjalanan kisah Nabi Yusuf yang begitu menarik untuk dipelajari. Sebagai umat muslim pun sudah seharusnya bisa mengetahui dan mengambil hikmah darinya. Satu sifat paling menonjol dari sang Nabi adalah rendah hatinya, meski memiliki berbagai macam kelebihan. Sekianlah cerita yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.